Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bakhtiar. Video saya kali ini saya mau belajar atau perdana membuat bolu lapis nanas khas Palembang. Simak videonya sampai selesai dan silakan like, share, comment, and subscribe di channel Wati Bakhtiar. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kita langsung saja bagaimana proses saya membuat bolu lapis nanasnya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya siapkan 10 butir telur. Saya ambil telur yang ukuran sedang ya. Selanjutnya tambahkan setengah kilo gula pasir, teman-teman bisa kurangi kalau nggak mau terlalu manis, dan setengah sendok makan ovalet atau bisa teman-teman pakai SP ya. Lanjut kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu sehingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita pindahkan mixernya dengan kekuatan atau kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini bahannya kita mixer sampai mengembang putih berjejak. Adonan bolunya sudah mengembang dan kental putih berjejak ya. Nah, di sini saya tambahkan tepung terigu sebanyak 400 gram. Saya pakai tepung terigu yang protein sedang ya. Tambahkan sedikit vanili. Di sini saya pakai vanilla essence ya. Setelah itu ratakan atau kita aduk, bisa pakai spatula atau bisa pakai mixer, tapi jangan terlalu lama. Lanjut tambahkan minyak sayur sebanyak setengah gelas, dan di sini saya tambahkan air biasa ya teman-teman, air minum yang udah mateng sebanyak setengah gelas juga. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Tambahkan margarin sebanyak 400 gram. Ini margarinnya sudah saya cairkan ya. Adapun margarin saya pakai margarin Amandah ya. Ini resep yang saya pakai, ini resep dari ibu saya ya. Jadi saya coba untuk membuatnya, kira-kira berhasil apa enggak, karena ini baru pertama kali ya teman-teman. Nah, ini adonannya kita aduk sampai rata ya. Kita aduk pakai spatula. Usahakan jangan sampai ada mentega atau margarin atau minyak yang mengendap di bawah adonan ya. Setelah itu di sini saya siapkan loyang. Loyang ini saya pakai loyang ukuran 24 x 24. Adapun loyangnya ini saya pakai loyang yang bulat ya teman-teman, supaya nanti biar bisa merata, karena saya mau membakarnya pakai panggangan atau pembakaran alat-alat tradisional ya. Loyangnya sudah saya lapisin kertas roti dan mentega atau margarin ya. Nah, lanjut tuangkan adonan. Di sini saya pakai adonannya 1,5 sendok ya, 1 sendok sayur seperti yang saya pakai. Terus ratakan adonan ke permukaan loyang. Dan sepertinya ini agak ketebalan, jadi saya kurangin sedikit ya. Setelah itu saya ratakan kembali adonannya. Sambil saya membuat adonan ini, saya sudah memanaskan alat untuk memasaknya, untuk memanggangnya ya. Bolu lapis nanasnya siap untuk kita panggang. Nah, di sini sudah saya siapkan api kekap ya teman-teman. Alat untuk memasaknya ini pakai tutup yang terbuat dari tanah. Kalau bahasa kampung saya namanya kekap, yang sudah saya panaskan hanya dengan api kompor saja ya.
Berhubung saya nggak pakai kayu, jadi saya pakai kompor. Nah, di sini saya tengkrengkan adonan bolu yang sudah saya lapisin tadi. Saya tutup dengan api kekap yang panas, dan api bawahnya kompornya saya nyalakan juga dengan api yang sangat kecil. Kita angkat penutupnya, kita lihat ya teman-teman. Kalau memang dia belum begitu kuning atau kecoklatan, saya ganti lagi dengan api kekap yang baru ya. Yang baru maksud saya yang sudah saya panaskan juga. Untuk memanaskan memanaskan tutup kekapnya ini saya bergantian ya teman-teman, pakai api kompornya. Nah, di sini sudah mateng dengan api atas bawah dan ternyata juga agak gosong ya teman-teman. Ini baru satu lapis ya. Nah, saya turunkan dulu ini adonannya. Loyangnya sudah saya taruhkan ke lantai ya sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kekapnya ini saya pindahkan juga ke kompor yang lain dan saya nyalakan api kompornya. Di sini saya memakai 3 penutup ya teman-teman. Nah, ini sudah saya taruhkan di lantai seperti ini, dan ini kita tambah atau tuangkan selai nanasnya sebanyak kurang lebih 2 sendok. Kita ratakan sampai adonan bolu yang sudah dimasak pertama tadi semua tertutup dengan nanas atau selai nanas ya. Adapun cara membuat selai nanasnya sama dengan membuat selai untuk membuat nastar, tapi ini agak cair ya. Kalau untuk nastar itu kental, bahkan dia pekat ya, bisa dibentuk, bisa dipulung, tapi ini enggak ya teman-teman. Setelah semua tertutup dengan selai nanas, lalu tambahkan lagi adonan, dan di sini saya tetap memakai sebanyak 1,5 sendok atau 1 centong sayur ya, 1,5 centong sayur adonan bolunya. Tutup kembali adonan nanas tadi dan ratakan. Dan teman-teman, setelah saya memanggangnya yang pertama kali ini, baru teringat bahwa adonan ini kelihatannya lebih kental. Ternyata tidak saya tambahkan susu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap saya lanjutkan karena saya tidak mau merusak adonan yang lain. Saya tetap nggak memakai susu dan kita lihat nanti bagaimana teksturnya ya. Nah, saya tutup dengan api kekap yang panas ya. Kita tutup sampai dia agak kecoklatan ya teman-teman ya. Dan ternyata ini sudah agak dingin. Dan adonan bolunya pun belum begitu kecoklatan ya teman-teman. Saya ganti dengan api kekap yang baru yang masih panas ya. Kalau nanti dia sudah kuning kecoklatan, kita buka penutupnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baru separuh ya yang matang ya. Apinya saya ganti lagi api kekapnya. Nanti kalau sudah merata kita angkat, kita buka penutupnya ini. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini masih tetap belum begitu merata matangnya. Kita buka kembali, kita lihat kembali dengan api kekap yang sudah saya ganti ya teman-teman. Nah, seperti ini udah matang. Lalu kita tambahkan lagi selai nanasnya. Begitulah cara membuatnya lapis per lapis ya, seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk sampai adonan habis seperti itu juga tetap melakukan per lapis ya teman-teman. 1 lapis adonan bolu, 1 lapis adonan selai nanasnya ya. Dan setelah itu sama ya, seperti sampai adonannya habis ya. Nah, seperti ini saya memanggang tutup kekapnya ya teman-teman. Penutup untuk memanggangnya saya pakai seperti ini. Saya taruh di atas kompor, dan yang mana kompornya saya nyalakan full ya. Ini kalau sudah panas bisa kita tutupkan ke adonan. Untuk beberapa kalinya saya memasak ini biar sampai kuning kecoklatan, api kekapnya ini saya ganti kurang lebih 2 kali penggantian ya teman-teman dalam 1 lapis pemanggangan. Memang agak ribet ya teman-teman ya kalau membuat bolu lapis seperti ini. Adapun untuk cara memanggangnya, teman-teman bisa memakai oven, listrik, oven tangkring, atau oven yang pakai gas itu ya teman-teman.
Nah, saya memilih pakai alat tradisional dengan tutup kekap atau penutup terbuat dari tanah ya. Untuk memanggangnya ini, kalau dia sudah semakin meninggi ya, semakin banyak lapisannya, ini sudah sangat gampang untuk masak ya teman-teman, cepat untuk proses pemasakannya ya. Pemanggangan kue ini untuk api atas bawahnya ini kita pakai hanya sekali api bawahnya ya, seperti yang awal saya kerjakan tadi. Adapun untuk selanjutnya hanya memakai api atas saja, yaitu dari panasnya tutup kekap yang sudah dipanaskan di atas kompor ya. Nah, seperti ini untuk memanaskan penutupnya ya, penutup kekapnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin memasak penutup kekapnya ini, memanaskannya pakai kayu bakar pun itu malah lebih cepat lagi ya teman-teman. Berhubung saya nggak mau ribet pakai kayu, jadi saya pakai kompor seperti tadi ya. Ini lapisan yang terakhir ya untuk loyang pertama ya. Karena ini nanti saya bagi menjadi 2 loyang teman-teman ya. Nah, ini sudah matang aja dan sudah selesai. Ini kita ganti dengan loyang yang lain ya. Karena ini saya pakai loyangnya agak kecil ya teman-teman. Jadi nanti dapatnya 2 loyang, 1 loyang yang agak besar, dan ini ukuran 18 ya teman-teman ya. Caranya pun sama seperti yang tadi ya. Kita ratakan ke dalam loyang, lapis per lapis kita bakar atau kita panggang ya. Nah, ini sudah selesai, dapatnya seperti ini ya. Dan atasnya tadi sudah saya beri sedikit margarin ya teman-teman, jadi nggak terlalu garing, nggak terlalu keras, nggak terlalu kering ya. Oke, sekarang kita keluarkan dari loyang. Ini saya mengeluarkannya, saya tunggu sampai dingin, agak dingin ya teman-teman, sampai adonan yang saya bikin 1 loyangnya tadi itu sampai matang semua ya, baru saya keluarkan seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini hasilnya ya teman-teman. Bismillah, kita buka ya. Tara, ini dia hasilnya. Berhubung tadi saya beri alasnya kertas roti, jadi saya buka dulu alas kertasnya ya, kita buang terlebih dahulu. Oke, kita balik lagi seperti ini. Nah, ini dia hasil buatan perdana saya membuat bolu lapis nanas ya. Dan hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Nah, ini sudah dapat 2 loyang kan teman-teman ya, kelihatan ada 2 loyang ya. Yang ini yang loyang yang kecilnya. Nah, semuanya dapat seperti ini ya, dapat 2 loyang tapi nggak sama besarnya. Oke, selanjutnya kita potong kuenya, kita lihat bagaimana dalamnya dan kita rasakan bagaimana rasanya, juga teksturnya ya. Dan ini sebenarnya ya teman-teman sangat gampang kalau sudah dilakukan ya. Kalau kita hanya melihat, merenung, mesti ini agak sulit bikinnya ya teman-teman ya, agak ribet ya. Nah, seperti inilah hasilnya lapis per lapis yang saya buat. Mungkin belum begitu rapi, tapi alhamdulillah bisa memuaskan ya. Kita lihat juga, kita potong lagi ya.
Nah, kita potong kembali seperti ini. Untuk penataan nanti di piring ya, seperti ini kita potong ya teman-teman. Dan memotongnya sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Ini empuk ya, bolunya ini empuk lembut ya. Nah, seperti ini lumayan lah ya teman-teman ya. Saya kerjanya walaupun lapisannya belum begitu rapih ya. Dan coba kita lihat teksturnya bagaimana. Oke, saya patahkan sedikit karena saya membuatnya ini waktu di bulan puasa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi saya nggak mencicipin rasanya, hanya saya patahkan seperti ini saja. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau menonton video saya sampai selesai. Selamat mencoba. Semoga barokah dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.